Perkenalkan, saya Jovita Neri, NIM 18104167114. Saya dari kelas A3 Pagi Manajemen. Baiklah, di dalam video ini saya akan mempresentasikan laporan hasil perbandingan 5 jurnal yang telah saya buat sebelumnya di mata kuliah Seminar Manajemen, yaitu dosen pengampu Adi Mursalin SEMM dan dosen pembimbing saya yaitu Adia Trandi SEMM. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Selanjutnya, latar belakang. Bauran promosi atau promotion mix merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran atau marketing mix pada ilmu manajemen pemasaran. Promosi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan pada pemasaran itu sendiri, sehingga tanpa keberadaannya pemasaran sama sekali tidak bisa berjalan. Promosi sebagai upaya memperkenalkan produk atau jasa agar bisa dikenal atau diterima publik dapat ditempuh dengan berbagai cara. Di televisi Anda sering melihat iklan suatu produk atau di perjalanan Anda melihat suatu spanduk, poster, video, hingga pada pagi hari saat Anda hendak mencuci kendaraan sudah ada brosur terselip di penyeka kaca atau windscreen wiper. Sedangkan pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian produk atau jasa diawali dengan adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan atau keinginan dan menyadari adanya masalah selanjutnya. Maka konsumen akan melakukan beberapa tahap yang pada akhirnya sampai pada tahap evaluasi pasca pembelian. Keputusan pembelian diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Proses keputusan pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian berikut. Yang pertama itu kita perlu melakukan pengenalan masalah kebutuhan, apa yang kita butuhkan. Selanjutnya pencarian informasi tentang apa yang kita butuhkan tadi itu, dan evaluasi alternatif keputusan pembelian, dan terakhir perilaku pasca pembelian. Selanjutnya adalah judul kelima artikel jurnal. Pada judul artikel jurnal pertama yaitu pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian, dilakukan atau disurvei pada mahasiswa jurusan Ekonomi Bisnis angkatan 2010-2012 Fakultas Ilmu Administrasi pengguna Indosat di Universitas Brawijaya oleh Febrian Sandi, Zainul Arifin, dan Francisca Yuningwati di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang volume 9 nomor 12 nomor 2 tahun 2014. Judul artikel jurnal kedua yaitu pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian minyak oles Bokasi oleh Niputu Wistasari dan Gusti Agung Ketut dan Sri Ardani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana atau UNUD. Bali, Indonesia, Electronic Journal Manajemen UNUD volume 4 nomor 5 tahun 2015, ISSN 2302-8912. Selanjutnya, judul artikel jurnal ketiga yaitu pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian kartu as, yaitu studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga oleh Muhammad Naufal Hayatullah, Universitas Airlangga Indonesia, Artavidya, Jurnal Ilmiah Ekonomi, dipublikasi Maret tahun 2020. Sedangkan jurnal keempat berjudul pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian Oppo smartphone oleh Dewa Bagus Nugraha, Windusara AA, dan GGD Agung Artakusuma di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana atau UNUD, Bali, Indonesia. Electronic Journal Manajemen UNUD volume 4 nomor 12 tahun 2015, ISSN 2302-8912. Yang terakhir, judul artikel jurnal kelima pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian Dunkin Donuts Bandung oleh Galuh Khotimatul Kusna dan Farah Oktavani di Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom,
volume 11 nomor 1 April 2017, ISSN 2443-0633. Selanjutnya adalah perbandingan judul dan sumber kelima artikel jurnal. Yang pertama itu kita akan bahas persamaannya. Di dalam persamaannya terdapat 3 persamaan, yaitu ketiga artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, ketiga artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Yang ketiga, tahun penulisan artikel jurnal kedua dan keempat mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama dipublikasikan di tahun 2015. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan jurnal tersebut. Yang pertama, objek penelitian pada kelima artikel jurnal tersebut berbeda. Yang kedua, pada artikel pertama yang menjadi objek penelitian adalah mahasiswa jurusan Bisnis angkatan 2010 sampai 2012 Fakultas Ekonomi Administrasi. Yang ketiga, pada artikel jurnal kedua konsumen minyak Olex Bekasi. Yang keempat, pada artikel ketiga adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Yang kelima, pada artikel keempat adalah pengguna smartphone Oppo. Yang keenam, pada artikel kelima adalah konsumen Dunkin Donuts Bandung. Yang ketujuh, jumlah kata pada artikel kelima judul artikel di atas mengalami perbedaan. Yang kedelapan, judul artikel jurnal pertama mempunyai 22 kata. Yang kesembilan, judul artikel jurnal kedua mempunyai 9 kata. Yang kesepuluh, judul artikel jurnal ketiga mempunyai 18 kata. Yang ke-11, judul artikel jurnal keempat mempunyai 8 kata. Yang ke-12, judul artikel jurnal kelima mempunyai 9 kata. Yang ke-13, tahun penulisan artikel jurnal pertama, kedua, dan kelima mempunyai perbedaan. Yang ke-14, artikel jurnal pertama dipublikasikan pada tahun 2014. Yang ke-15, artikel jurnal kedua dipublikasikan pada tahun 2018. Yang ke-16, artikel jurnal kelima dipublikasikan pada tahun 2017. Yang ke-17, pada artikel jurnal pertama tidak dicantumkan ISSN. Yang ke-18, pada artikel jurnal ketiga tidak mencantumkan volume dan ISSN. Selanjutnya adalah perbandingan bab 1, latar belakang kelima artikel jurnal. Persamaan. Di dalam persamaan tersebut, kelima artikel jurnal tersebut, para penulis menjelaskan tentang latar belakang untuk pemilihan judul jurnal dan permasalahan tentang pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian konsumen. Sedangkan perbedaan pada perbandingan bab 1, yaitu yang pertama itu penulisan artikel menjelaskan bahwa konsumen sekarang lebih selektif dalam mengambil keputusan pembeliannya. Konsumen akan melakukan evaluasi terhadap merek yang telah mereka beli dalam memasarkan produk atau jasa. Perusahaan melakukan suatu bauran promosi yang efektif yang pada akhirnya memberi suatu masukan bagi konsumen dalam keputusan pembelian produk atau jasa tersebut. Perbedaan yang kedua, penulis artikel kedua menjelaskan promosi adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi konsumen agar konsumen dapat mengenal dan membeli produk tersebut. Unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah strategi bauran promosi yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada segmen pasar tertentu yang merupakan pasar sasarannya. Cara promosi lainnya dapat dilakukan melalui personal selling atau menjual secara langsung kepada konsumen. Personal selling sangat penting untuk perusahaan karena pesan yang disampaikan bersifat individual atau dua arah, sehingga penjual dapat memberikan informasi yang bersifat persuasif yang mempengaruhi kepentingan pembelian dan peningkatan penjualan. Perbedaan yang ketiga, penulis artikel 3 menjelaskan salah satu cara pemasaran yang dilakukan pada perusahaan melalui kegiatan promosi. Promosi harus dilakukan dengan baik dalam hal penentuan model dan media dalam keputusan. Persaingan yang semakin kompetitif membuat konsumen semakin banyak mempertimbangkan dalam mengambil keputusan pembelian. Sedangkan perbedaan penulisan artikel yang keempat menjelaskan peningkatan penjualan akan tercapai apabila perusahaan mampu menghasilkan produk yang berkualitas, harga yang dapat dijangkau, pemilihan sasaran distribusi yang dapat ditunjang oleh kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan.
Jika dilihat dari arti promosi komunikasi yang persuasif, mengajak, mendesak, membujuk, dan meyakinkan seseorang, dapat dikatakan perusahaan harus melakukan pendekatan dengan konsumen dengan cara memberikan informasi kepada konsumen, antara lain mengenai produk baru, memperkenalkan cara penggunaan produk, dan lain-lain, serta membujuk pasar sasaran untuk membeli. Saat itu juga merubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk dan lain-lain. Yang terakhir adalah perbedaan penulis artikel kelima, menjelaskan persaingan bidang bisnis yang semakin ketat memicu para pembisnis untuk mampu lebih mengeksplorasi inovasi dan kreativitas untuk tetap bertahan pada era persaingan global ini. Promosi yang baik akan membuat perusahaan tersebut menjadi lebih maju. Selanjutnya adalah perbandingan bab 1, permasalahan penelitian kelima artikel jurnal. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan. Kelima penulis artikel jurnal di atas memaparkan permasalahan dalam artikel jurnal mereka. Penulis artikel jurnal ketiga, jurnal keempat, dan penulis jurnal kelima merumuskan permasalahan penelitian dengan menggunakan kalimat pertanyaan. Dan menurut pedoman penulisan artikel ilmiah, masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Persamaan yang kedua adalah sama-sama tidak jelas dalam merumuskan masalah penelitian, karena tidak ditemukan pertanyaan penelitian pada artikel jurnal 3, 4, dan artikel jurnal kelima. Sedangkan perbedaan di dalam permasalahan penelitian kelima artikel jurnal tersebut adalah yang pertama, perbedaan terletak pada penulis artikel jurnal pertama, yaitu permasalahan dirumuskan dengan menggunakan kata tanya dan kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya. Permasalahan yang kedua, pada artikel jurnal kedua, penulis tidak mencantumkan permasalahan penelitian. Selanjutnya adalah perbandingan bab 1, tujuan penelitian kelima artikel jurnal. Pertama, kita akan bahas persamaan. Pada artikel jurnal pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari tahu pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian. Sedangkan perbedaan adalah pada artikel jurnal kedua, penulis tidak mencantumkan tujuan penelitian. Yang selanjutnya adalah perbandingan bab 2, kajian pustaka atau landasan teori kelima artikel jurnal. Pertama, kita akan bahas persamaan. Yang pertama, penulis artikel jurnal pertama, artikel jurnal kedua, artikel jurnal ketiga, artikel jurnal keempat, dan artikel jurnal kelima menggunakan teori bauran promosi, dan para ahli mendefinisikan apa itu bauran promosi. Yang persamaan kedua, penulis artikel jurnal pertama, ketiga, artikel jurnal keempat, dan artikel jurnal kelima menggunakan teori keputusan pembelian. Persamaan yang ketiga, penulisan artikel jurnal pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima tidak menjelaskan kerangka hipotesis penelitian. Dan persamaan yang terakhir yaitu persamaan yang keempat, penulis artikel jurnal ketiga dan artikel jurnal kelima menggunakan pendapat Kotler dan Armstrong, juga menggunakan pendapat Kotler dan Keller. Selanjutnya adalah perbedaan. Yang pertama itu penulis artikel kelima menggunakan teori personal selling, sedangkan keempat artikel jurnal yang lainnya tidak menggunakan teori tersebut. Perbedaan yang kedua, masing-masing artikel kelima jurnal tersebut memiliki perbedaan dalam mendefinisikan bauran promosi dan keputusan pembelian. Perbedaan yang terakhir yaitu penulis artikel jurnal 2 hanya menggunakan teori bauran promosi. Baiklah, selanjutnya perbandingan bab 3, metodologi penelitian kelima artikel jurnal. Kita akan bahas persamaannya terlebih dahulu. Yang pertama, artikel jurnal pertama, jurnal ketiga, dan jurnal keempat, dan jurnal kelima adalah menggunakan analisis data. Persamaan yang kedua, artikel jurnal pertama sampai artikel jurnal kelima adalah menggunakan metode sampling dan variabel penelitian. Persamaan yang ketiga, artikel jurnal pertama, kedua, ketiga, dan kelima adalah menggunakan desain penelitian. Persamaan yang keempat, artikel jurnal pertama sampai artikel jurnal kelima menggunakan questionnaire dalam mengumpulkan data. Persamaan yang kelima, artikel jurnal kedua, ketiga, dan jurnal kelima menggunakan desain penelitian kuantitatif. Persamaan yang ketujuh atau yang persamaan yang terakhir adalah artikel jurnal kedua,
ketiga, dan kelima menggunakan metode purpose sampling. Selanjutnya adalah perbedaan. Artikel jurnal 1 sampai artikel jurnal 5 berbeda tempat dan lokasi dalam metode penelitian tersebut. Pada artikel jurnal kedua tidak digunakan atau tidak dicantumkan analisis data oleh penulis. Pada artikel jurnal keempat tidak digunakan atau tidak dicantumkan desain penelitian oleh penulis. Artikel jurnal ke-1 sampai artikel jurnal ke-5 berbeda dalam menentukan jumlah sampel penelitian. Artikel jurnal pertama menggunakan jenis desain penelitian penjelasan atau explanatory research. Pada artikel jurnal pertama, penulis tidak menjelaskan metode sampling yang digunakan. Pada artikel jurnal kelima, penulis menggunakan metode non-probability sampling atau metode pengambilan sampel incidental sampling. Artikel jurnal pertama, variabel penelitian yang digunakan oleh variabel periklanan XI, penjualan langsung X2, promosi penjualan X3, publisitas X4, dan terhadap keputusan pembelian adalah Y. Artikel jurnal kedua, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah barang promosi sebagai X, periklanan sebagai X1, personal selling X2, promosi penjualan X3, dan keputusan pembelian sebagai Y, variabel Y. Artikel jurnal ketiga, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah periklanan sebagai X1, penjualan pribadi sebagai X2, hubungan masyarakat sebagai X3, promosi penjualan sebagai X4, dan keputusan pembelian adalah variabel Y. Pada artikel jurnal keempat, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah periklanan X1, penjualan pribadi X2, hubungan masyarakat X3, promosi penjualan X4, pemasaran langsung X5, dan keputusan pembelian adalah Y. Artikel jurnal 5 yang menjadi variabel independen adalah borong promosi, dan yang menjadi variabel dependen adalah keputusan pembelian. Artikel jurnal pertama menggunakan teknik analisis deskriptif, analisis regresi, dan linear berganda. Artikel jurnal ketiga menggunakan teknik analisis pengukuran skala Likert. Artikel jurnal keempat menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Sedangkan artikel jurnal kelima menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Selanjutnya adalah perbandingan bab 4, hasil penelitian kelima artikel jurnal. Sebelum itu kita akan membahas persamaan. Yang pertama, adapun persamaan hasil penelitian antara jurnal 1 sampai 5 adalah sama-sama menggunakan data dari variabel. Yang kedua adalah jurnal artikel pertama sampai jurnal artikel kelima sama-sama menggunakan hasil uji untuk penelitiannya. Persamaan yang terakhir adalah penulis pada artikel jurnal pertama dan jurnal kedua, jurnal ketiga, dan jurnal keempat, dan jurnal kelima pada hasil penelitian sama-sama menjelaskan tentang hasil pengaruh barang promosi terhadap keputusan pembelian konsumen. Sedangkan perbedaan pada hasil penelitian tersebut adalah perbedaan dari kelima artikel jurnal tersebut terletak di hasil akhir. Selanjutnya adalah perbandingan bab 5, yaitu kesimpulan dan saran kelima artikel jurnal. Persamaan. Penulisan pada kelima artikel jurnal sama-sama memberikan dan menjelaskan adanya kesimpulan dan saran di dalam artikel jurnalnya. Yang kedua, persamaannya menurut kesimpulan di atas, penulis artikel jurnal 1, 2, 3, 4, dan 5 menyimpulkan bahwa bauran promosi yang baik itu periklanan, penjualan langsung, hubungan masyarakat, publisitas, promosi penjualan sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah penulisan kelima artikel jurnal tersebut adalah berbeda dalam memberi saran setiap ketiga artikel jurnal. Selanjutnya adalah perbandingan daftar pustaka kelima artikel jurnal. Di dalam persamaan antara jurnal 1, 2, 3, 4, dan 5 pada daftar pustaka ialah sama-sama menggunakan sumber referensi yang jelas serta banyak digunakan referensi orang-orang dalam membuat jurnal tersebut. Sedangkan perbedaannya, adapun perbedaan terletak, referensi setiap jurnal tersebut adalah berbeda nama orang yang ada di dalam daftar pustaka dan keahlian serta tahunnya juga berbeda. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan hasil
Maksud saya berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai perbandingan kelima artikel jurnal tentang pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian konsumen, maka diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, pada artikel jurnal pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran promosi yang terdiri dari variabel periklanan X1, penjualan langsung X2, promosi penjualan X3, publisitas X4 secara bersamaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Pada artikel jurnal kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa periklanan, personal selling, dan promosi penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian minyak oles Bokasi. Pada artikel jurnal ketiga, penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ditunjukkan variabel promosi penjualan berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian kartu as. Pada artikel jurnal keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa periklanan dan penjualan pribadi, hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan pemasaran langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen Oppo smartphone. Yang kelima itu adalah pada artikel jurnal kelima, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bauran promosi termasuk dalam kategori baik. Sedangkan untuk variabel keputusan pembelian secara keseluruhan termasuk dalam kategori cukup baik. Saran dari saya, berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai perbandingan kelima artikel jurnal yang sudah saya analisis, terdapat beberapa saran, yaitu yang pertama, untuk kelima penulis artikel jurnal di atas diharapkan melengkapi dalam penjelasan laporan jurnalnya baik dari bab 1 sampai dengan bab 5. Yang kedua, dan untuk penulisan artikel jurnal berikutnya, yaitu diharapkan dalam pembuatan jurnal harus lengkap sesuai pedoman yang diberikan, baik itu dari bab pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian maupun hasil penelitian. Baiklah, sekian dari presentasi perbandingan jurnal dari saya. Atas perhatian, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf bila terdapat kesalahan kata-kata maupun pengucapan kalimat dalam video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.